koleksi ribuan buku itu juga hanya ditaruh di box bekas wadah telur. Iya benar. Itu kayak gitu ya. Sampai sekarang Sampai pasti. sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Batiatul Muhlisin Asti di Rumah Pustaka PMA. Tamu saya kali ini adalah seorang anak muda milenial yang sangat inspiratif, Yulianto, atau yang akrab disapa Kak Yuli. Seorang storyteller, seorang pendongeng, seorang pegiat literasi dan pendiri dan pengelola Rumah Baca Bintang. Assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asti. Sehat Kak Yuli ya? Alhamdulillah. Kak Yuli ini terkenal atau dikenal oleh publik sebagai pendiri sekaligus pengelola Rumah Baca Bintang. Benar Kak Yuli ya? Iya. Cara saya membaca Rumah Baca Bintang ini sempat viral karena diliput oleh berbagai media massa Kak Yuli ya. Jadi diantaranya ada di media massa cetak Jawa Pos, Radar Kudus, di Kompas, dan juga berbagai media online. Juga diliput oleh MNC TV. MNC TV pernah meliput. Kemudian kalau nggak salah Kak Yuli juga pernah diwawancara ya secara apa itu ya? Secara live ya Kak Yuli ya. Metro TV Kak Yuli ya. Iya. Metro TV ya. Oke Kak Yuli, boleh mungkin diceritakan Kak Yuli kapan Kak Yuli mendirikan Rumah Baca Bintang dan kenapa Kak Yuli mendirikan Rumah Baca Bintang? Awal. Ya Kak Yuli, sebelumnya diperkenalkan dulu ini siapa ini? Oh ini boneka pustaka Nana. Jadi dulunya kan sebelum saya mendirikan Rumah Baca Bintang itu saya kayak melapak kayak gitu kan, keliling bawa buku kayak gitu kan, terus biar anak-anak lebih tertarik dengan buku yang saya baca, yang saya bawa kayak gitu kan, pasti mereka kan cuman kalau bawa buku kan kurang menarik kayak gitu kan. Saya akhirnya berinisiatif membawa boneka kayak gitu, dan boneka yang seperti ini yang jadi ikon gerakan literasi saya di Gerobokan kayak gitu. Jadi ini saya kasih nama Nana. Nana itu diambil dari Najwa Shihab selaku Duta Baca Indonesia. Oke, nanti diceritakan ya terkait Iya. dengan Najwa Shihab. Mungkin disapa pemirsanya Nana ya. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nana gitu ya. Jadi sekarang diceritakan Kak Yuli kapan Kak Yuli mendirikan Rumah Baca Bintang dan kenapa sampai kepikiran kemudian mendirikan rumah baca. Dulu kan saya kan berprofesi sebagai pustakawan sekolah kayak gitu ya Pak Asti. Yeah. Terus saya memiliki buku-buku kayak gitu kan, buku-buku yang saya koleksi sendiri kayak gitu. Lambat laun kok jumlahnya kan juga cukup banyak. Secara nggak sadar kok jumlahnya banyak. Kalau saya baca sendiri tuh sayang sekali, kenapa nggak dimanfaatkan untuk dibaca banyak orang. Terus setelah itu saya juga sering ikut kegiatan-kegiatan yang komunitas-komunitas kayak gitu di Gerobokan seperti itu, di daerah-daerah terpencil yang ada di Gerobokan seperti itu, di pojok Pulau Kulon, di Juworo, di Randurejo, di Kedung Jati, pokoknya Gerobokan itu udah jangan ditanya kayak gitu. Jangankan bukan hanya di Gerobokan, bahkan ada yang dari teman-teman yang minta mengajak itu dari luar Gerobokan seperti itu, dari Kabupaten Semarang, keliling kita parade seharian itu bawa buku sambil bawa boneka cerita seharian itu muter kayak gitu. Itu sebelum Kak Yuli buat Rumah Baca Bintang. Itu bersamaan sih, hampir bersamaan waktunya kayak itu. Terus akhirnya kok seiring berjalannya waktu, kalau saya terus-terusan seperti ini kayaknya saya nggak akan
nggak akan kuat kayak ya. gitu kan. Keliling-keliling terus Iya ya, terus bawa gitu buku gitu ya. buku kan. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk mendirikan rumah baca bintang itu Tahun berapa itu Kak mendirikan rumah baca bintang resminya? tahun 2015. 2015 ya mendirikan. Tapi sebelumnya sudah berkegiatan literasi Kak Yuli ya. Sudah. Gitu ya. Sampai kemudian memutuskan bikin rumah baca bintang, padahal termasuk di sekitar rumah Kak Yuli kan dunia buku mungkin termasuk asing Kak Yuli. Iya, sangat asing. Sangat asing. Berarti apa tujuan Kak Yuli mendirikan rumah baca di tengah masyarakat yang asing terhadap dunia buku? Ya, kan saya kan jurusannya kan ilmu perpustakaan ya. Saya juga ingin mengenalkan juga bahwa perpustakaan tuh nggak hanya sekedar membaca seperti itu sih sebenarnya. Itu saya juga apalagi saya sempat mendapat berita kalau bahwa minat baca orang-orang Indonesia itu rendah gitu. Terus dengan saya melihat sendiri keadaan dengan adanya keterbatasan buku kayak gitu, dengan terjun secara langsung kayak gitu, saya bisa mengatakan bahwa itu kurang tepat kayak gitu, karena bagaimana minat baca bisa rendah kayak gitu kan, sementara tidak ada akses bukunya, tidak ada, terus pembinaan minat bacanya juga tidak ada gitu. Jadi tujuan Kak Yuli mendirikan rumah baca itu boleh dikata adalah untuk menyediakan akses buku bacaan untuk anak-anak desa, Ya. Terus juga untuk membina minat baca mereka, begitu Kak Yuli. Ya. Saya baca di profil Kak Yuli yang dimuat di media cetak itu, sebenarnya pertama kali orang tua nggak setuju ya rumahnya dibuat taman rumah baca ya Kak Yuli. Iya, kurang setuju sebenarnya. Kurang setujunya gimana Kak Yuli? Ya. Terus bagaimana Kak Yuli meyakinkan orang tua? Ya waktu itu ngapain sih kegiatan kayak gitu, nggak dibayar, ngapain sih kayak gitu kan, karena kegiatan ini kan bersifat sosial pendidikan kayak gitu kan. Nah, Tidak profit terus ya? Tidak profit kayak gitu. Jadi ibaratnya hanya orang-orang gila saja yang mau melakukan seperti ini kayak gitu. Ya. Terus sampai kemudian akhirnya orang tua Kak Yuli setuju. Itu gimana prosesnya Kak Yuli? Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu kita kasih pengertian bahwa nggak harus selalu pemikiran kita tuh harus yang berkaitan dengan bertujuan uang Pak. Iya, kayak gitu, seperti itu. Harus ada juga yang bersifat sosial. Iya. Saat mendirikan rumah baca bintang itu Kak Yuli masih bekerja? Masih bekerja sebagai pustakawan di sebuah SMA SMP swasta SMP. di Karangrayung, di Kecamatan Karangrayung ya. Dan kemudian Kak Yuli memilih keluar sebagai pustakawan di sekolah karena apa Kak Yuli? Ya karena ingin Ingin all out ya. All out ya gitu kan. Jadi fokus kayak gitu kan. Biar nanti kalau kita nggak fokus kayak gitu kan, nanti kegiatannya bisa terbagi dua gitu, jadi kita kurang tahun maksimal. berapa keluar dan fokus di rumah baca bintang Kak Yuli? Saya awal tahun 2018. Awal tahun 2018 memilih keluar dari kerja sebagai pustakawan di sebuah SMP dan kemudian memilih fokus di rumah baca bintang. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan rumah baca bintang Kak Yuli? Kegiatan di rumah baca bintang itu kita ada kegiatan mewarnai kayak gitu kan untuk anak-anak ya, kayak gitu biasanya. Kebanyakan anak-anak, tapi sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi karena saya dikenal karena lebih identik dengan boneka ini, jadi orang-orang yang datang itu lebih banyak ke anak-anak kayak gitu ya. Pak. Jadi kita mewarnai, terus membacakan buku, membaca buku bersama, mendongeng. Terus ada wisata literasi. Wisata literasi itu bentuknya apa Kak? Kalau wisata literasi itu kita ajak anak-anak itu datang ke perpustakaan daerah kayak gitu. Oh gitu, diajak ke sana gitu. Iya, pernah diajak ke sana. Terus juga kayaknya pernah ngadakan, saya juga ikut hadir. Apa ya? Ruang inspirasi. Ya, ruang inspirasi. Jadi ruang inspirasi itu bisa diceritakan Kak Yuli. Jadi ruang inspirasi itu kita ingin buat gambaran bahwa anak-anak itu bukan hanya sekedar cita-cita, itu bukan hanya sekedar profesi, itu bukan hanya sekedar cita-cita dan membayangkan. Iya, kayak gitu kan. Jadi mereka tuh yang kebanyakan kan cita-cita kan yang mereka tahu kan kebanyakan cita-citanya kan yang profesinya yang populer kayak gitu kan, Pak. Guru, dokter, polisi kayak gitu kan. Jadi
kita undang berbagai macam relawan kayak gitu kan, dengan berbagai macam profesi gitu kan. Alhamdulillah setiap tahun itu antusias dari relawan-relawan yang ingin bergabung untuk menjadi relawan di ruang inspirasi itu luar biasa Pak Asri. Gitu ya. Terakhir tahun 2019 pasca banjir besar. Pasca banjir besar ada berapa relawan Kak ini yang datang? Waktu itu relawannya yang daftar itu 15. Termasuk saya. Iya, termasuk pasti. Terima kasih sekali waktu itu. Gitu ya, ada luar biasa. Saya ada wartawan, ada pendidik, ada apa lagi ya yang datang? Pengusaha kuliner, terus yang pemilik peternakan sapi. Oh gitu ya, Pak Adi Wijaya. Pak Adi Wijaya. Begitu datang ya. Jadi itu adalah untuk memperkenalkan anak-anak di sekitar rumah Baca Bintang terkait dengan profesi ya. Dan mungkin untuk bisa sebenarnya ini loh yang namanya jadi yang namanya profesi itu enggaknya guru dokter gitu ya. Iya. Jadi itu sudah berjalan berapa tahun Kak Yuli ruang inspirasi? Kalau ruang inspirasi itu udah 2 kali di tahun 2019 2 kali. Dua kalinya. 2020 karena ada pandemi ini kira-kira ngadakan nggak ini? Belum tahu ini nanti Pak. Biasanya kita adakan di awal tahun gitu kan, tapi semoga saja pandemi segera berakhir. Terus kita punya rencana planning bisa mengadakan ruang inspirasi dengan mengundang para relawan dengan profesi yang luar biasa, pokoknya hasilnya kayak gitu. Kalau gini Kak Yuli, anak-anak ini antusiasme anak-anak untuk datang ke rumah Baca Bintang itu seberapa besar Kak Yuli? Kalau anak-anak itu sebenarnya kalau yang datang itu cukup banyak kayak gitu Pak, apalagi terlebih lagi saat pandemi seperti ini Pak. Jadi setiap pandemi itu bisa sampai berkali-kali kayak gitu kan pinjam. Jadi saat-saat ini ramai ya rumah Baca Bintang ya? Iya. Jadi saya selama pandemi ini saya menyarankan anak-anak itu pinjam buku dalam jumlah banyak, dibaca di rumah kayak gitu kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu anak boleh membawa buku sampai berapa jumlahnya? Saya tidak pernah membatasi kayak gitu kan, yang penting dibaca kayak gitu kan. Jadi sebelum dan sesudahnya kayak itu saya tanya dulu kan, kamu membaca kayak gini nanti dibaca nggak kayak gitu kan, untuk keseriusan mereka kayak gitu kan. Jadi mereka setelah dikembalikan kayak gitu, saya tanya bukunya ini ceritanya bagaimana kayak gitu kan. Jadi kalau mereka bisa jawab ya berarti dibaca benar kayak gitu. Iya, ada tes. Ada tesnya, jadi nggak sembarangan gitu sih Pak Asli. Jadi sempat ada yang diantar sama orang tua untuk pinjam buku, terus bawa tas ransel kayak gitu. Ya. Jadi luar biasa ya antusiasme anak-anak ya. Artinya bahwa mitos bahwa anak-anak Indonesia tidak suka membaca, minat bacanya rendah, sebenarnya ini terpatahkan. Setidaknya kalau ada akses bacaan berarti anak-anak itu sebenarnya bisa ditingkatkan minat bacanya. Begitu. Nah ini sekarang sampai sekarang koleksi buku Rumah Baca Bintang ada berapa sekarang? Kalau koleksi itu sebenarnya saya nggak pernah menghitung koleksi pastinya kayak gitu ya Pak. Tapi untuk di atas, kalau saya itu di atas 1000-an lebih kayak gitu kan. Tapi sebelum kemarin itu kalau saya baca di Jawa Pos Kudus ada koleksi sekitar 2.500. Ya itu 2.500 itu sebelum saya bagi untuk saya inisiasi ke taman baca dan rumah baca yang lainnya yang digerobokan kayak gitu kan Pak. Itu ya, waktu itu ya. Waktu itu. Jadi pemirsa sekalian, Kak Yuli ini selain mendirikan Rumah Baca Bintang ternyata membangun atau berinisiatif membentuk rumah baca di berbagai tempat ya. Ada berapa yang sudah dibentuk di jaringnya Kak Yuli? Saat ini untuk digerobokan itu saya itu selain Rumah Baca Bintang itu ada 4 taman baca dan rumah baca kayak gitu kan. Yang Kak Yuli inisiasi. Yang saya inisiasi. Di antaranya yang keempat itu satu. Yang
Pertama kan ada di Rumah Baca Bintang. Ya. Terus yang kedua ada Padepokan Ayom-Ayem di Tawangharjo, di Desa Nggodan Tawangharjo itu kan dikelola itu Mbah Raden, Ya, itu kan. kemudian Terus ada TBM Lurung Ceria di Telawah Karangrayung. Terus Mulia Utama di Desa Nempel. Terus yang terbaru itu saat pandemi ini saya didatengin sekelompok anak remaja kayak gitu kan. Saya tantang mereka sebelum kalau pengen mendirikan menginisiasi itu apa sih keseriusannya gitu kan. Saya kan nggak mau sekedar pengen mendirikan tapi nanti kelanjutannya nggak ada kayak gitu kan. Itu mana? Itu di ya itu di Randurejo, namanya Teras Baca Randurejo. Jadi itu ya. Jadi artinya Kak Yuli selain mendirikan Rumah Baca Bintang di Karangrayung juga menginisiasi bersama relawan-relawan untuk membangun rumah baca di daerah-daerah lain, di daerah-daerah lainnya. Sampai sejauh ini eksis Kak ya mereka? Alhamdulillah selama ini masih berjalan meskipun pandemi kayak gitu kan, dengan berbagai macam kegiatannya sendiri-sendiri kayak gitu sih Pak. Gitu ya. Kak Yuli support buku juga ya? Kalau ada rezeki setiap bulan insya Allah saya datang berkunjung untuk mengecek keadaan bagaimana kayak gitu kan, terus support bukunya juga kayak gitu Pak. Gitu ya. Selama ini ada donasi buku, donatur buku mungkin dari luar daerah, dari kalau donasi buku pasti yang pasti itu nggak ada kayak gitu kan, setiap bulan pasti ada kayak gitu, yang pasti nggak ada Pak. Tapi alhamdulillah untuk selama ini tuh selama kita bergerak kayak gitu ada saja kayak gitu pasti. Yang dulu itu yang dari Semarang itu berapa ribu? Ada yang dari Semarang itu akhirnya diambil. Saya ambil akhirnya, saya dapat 4.000 buku pasti. Saya bagikan untuk anak-anak yang datang ke Rumah Baca Bintang waktu itu kan, siapa saja yang datang kayak gitu saya bagikan kayak gitu. Terus untuk koleksi saya, terus saya bagikan juga untuk membantu sekolahan-sekolahan yang kekurangan buku kayak gitu. Terus ada juga yang dari dari Karang Taruna kayak gitu kan, Mas aku pengen minta kayak gini boleh nggak Mas, kayak gitu. Akhirnya ya mereka datang minta, kenapa nggak bermanfaat, kenapa tidak gitu kan. Kak Yuli ini selain mendirikan rumah baca, pegiat literasi juga tergabung dalam kalau nggak salah Pustaka Bergerak. Iya pasti. Mungkin bisa diceritakan ini Pustaka Bergerak itu apa dan sejauh mana keterlibatan Kak Yuli di Pustaka Bergerak? Kalau Pustaka Bergerak Indonesia itu sebenarnya wadah untuk para penggiat literasi di seluruh Indonesia gitu. Terus saya dikenal dengan boneka pustakanya pasti, karena saya bergeraknya karena menggunakan boneka ini ya pasti. Bergabung dengan Pustaka Bergerak kapan Kak Yuli? Bergabungnya tahun 2018. Sebelumnya saya nggak terlihat, masih tersamarkan pergerakan saya ya, masih nggak terlihat kayak gitu kan. Jadi pergerakan saya nggak diketahui gitu. Terus 2018 saya bergabung, saya mulai dilihat kok ternyata pergerakannya bagus kayak gitu. Mulai dari itu saya diberi nama kalau di tingkat nasional untuk Pustaka Bergeraknya saya dikenal dengan boneka Pustaka Bergerak. Sampai kemudian Kak Yuli diundang di mana-mana ya? Alhamdulillah waktu itu pas di Jakarta di dongeng di Kominfo. Terus saat itu saya dikirimi pesan Mbak Najwa Shihab kayak gitu kan, diminta untuk datang ke studio Mata Najwa kayak gitu. Kak Yuli pas saya lihat foto ya, termasuk di profil WA-nya ya, itu bersama dengan Najwa Shihab, itu atas undangan Najwa Shihab langsung ya? Iya. Oh, diminta untuk datang ya? Datang kayak gitu kan. Saya waktu itu buat 2 boneka Nana kayak gini kan. Waktu itu sudah dikasih Nana namanya? Namanya sudah Nana, saya udah izin sama Mbak Nana juga kan. Jadi saya sampai sekarang masih komunikasi dengan Mbak Nana. Masih ya? Masih lewat DM Instagram kayak gitu kan. Alhamdulillah masih dijawab kayak gitu sih Pak. Gitu ya. Jadi terus kemudian Kak Yuli terakhir kemarin menghadiri undangan dari Perpusnas, Perpustakaan Nasional Indonesia. Itu kegiatan apa Kak Yuli? Itu Rakornas Perpusnas kayak gitu kan Pak. Rakornas pegiat perpus ya? Perpustakaan Nasional gitu kan. Itu kan seluruh Indonesia gitu kan. Jadi saya di situ kan Pustaka Bergerak kayak gitu kan, relawannya ada berapa kayak gitu kan. Ada
waktu itu kalau nggak salah hanya 20 kayak gitu kan. Alhamdulillah saya masuk yang 20 orang itu untuk ikut acara Rakornas Perpustakaan Nasional itu, Mas. Apa yang didapat dari Rakornas itu kayak gini? Di sana itu yang saya dapat apa ya, ketemu orang-orang yang luar biasa kan kayak gitu. Terlebih lagi ketemu dengan pegiat literasi yang dari luar Jawa, terus di daerah yang ibaratnya luar biasa lagi pergerakannya kayak gitu kan, mereka kayak gitu pasti. Jadi mereka jauh-jauh dari luar Jawa datang kayak gitu. Waktu itu belum pandemi Pak ya? Kayak sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Berapa hari di sana? Saya sebenarnya acaranya hanya 4 hari kayak gitu. Tapi karena saya apa sih Mas nih? Waktu itu acaranya kan 4 hari. Tapi setelah itu ada temen untuk memperpanjang kayak gitu. Terus ada bencana juga di Lebak, Banten. Saya diculik untuk ikut diculik untuk mengisi trauma healing di Lebak, Banten. Terus kegiatan literasi juga di di Sukabumi, pedalaman Sukabumi. Saya pikir Sukabumi itu daerah yang pelosok itu hanya di Grobogan, tapi ternyata tuh di Sukabumi itu astagfirullahaladzim, lebih lagi pasti. Gitu ya. Berarti selain pengalaman mengikuti Rakornas Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, juga akhirnya bersama dengan relawan literasi melakukan kegiatan literasi di pelosok-pelosok ya yang ada di sana ya. Itu pengalaman yang mungkin sungguh luar biasa Kak Yuli. Iya, luar biasa ya. Itu. Jadi Kak Yuli ini selain penggiat rumah baca Bintang dan membangun jejaring, juga seorang storyteller. Gitu. Duluan mana Kak Yuli mendirikan rumah baca Bintang dengan sebagai seorang storyteller? Saya mendirikan dulu rumah baca Bintang dulu gitu kan. Setelah saya keluar kayak gitu, saya mendalami ilmu storytelling. Berarti setelah keluar dari pekerjaan ya, mendalami storyteller ya. Awalnya tahun 2017 sudah mendalami, terus 2018 saya memutuskan keluar untuk menjadi storyteller aja gitu kan. Tapi kalau biasanya kan kalau storyteller kayak gitu biasanya pakai boneka gitu, tapi saya juga pakai boneka, media, buku kayak gitu kan Pak. Belajar kemana? Belajarnya waktu itu saya di Sanggar Cergam Kak Kempo, lewat Kak Ermin juga. Dari mana saja sih sebenarnya sih Pak Asti belajarnya lewat buku. Kayaknya lebih intensif di Kak Kempo ya. Iya. Kak Kempo itu belajar berapa pertemuan kan? Itu ada sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Pak. Kalau Kak Kempo itu kan kalau mendongeng ya, kalau mendongeng itu kan pakai gambar juga. Iya. Tapi kalau Kak Yuli enggak ya? Enggak. Kalau saya lebih pertama awalnya pakai boneka, terus nanti kita pakai boneka media buku kayak gitu kan. Ya, karena kan untuk apa namanya? Untuk biar dia identik dengan apa namanya? Cirinya kayak gitu kan, dia ada. Kak Yuli mendongeng pertama kali atau bercerita pertama kali di mana Kak Yuli? Cerita pertama kali di mana ya Pak? Lupa saya. Waktu itu di TK di Mulia Utama Dempel itu. Sebelum saya menginisiasi taman bacanya. Gitu ya, di Dempel Karangrayu. Iya. Waktu pertama grogi gak menghadapi anak-anak kayak gitu? Karena kita udah ibaratnya ketemu anak kayak gitu udah biasa. Nanti biasa kayak gitu udah biasa gitu. Jadi sebenarnya pembawaan saya itu kan kalem, lembut kayak gitu pasti. Cuman pembawaan saya kalem, lembut kayak gitu tertutupi dengan boneka ini. Jadi setelah saya bawa boneka kayak gini, pembawaan saya yang kalem itu jadi ceria, berubah sekali kayak gitu. Jadi saya harus menjadi orang lain kayak gitu. Tapi mendongeng pertama kali sudah pakai boneka? Sudah pakai boneka ya. Memang untuk menjadi karakteristik Kak Yuli lah, bahwa cara mendongeng Kak Yuli, cara bercerita Kak Yuli adalah dengan menggunakan boneka dan buku. Ya, buku. Sudah mendongeng kemana aja Kak Yuli? Mendongeng saya udah di Grobogan itu udah Grobogan kayak gitulah, di luar di Kabupaten Semarang, di Semarang, di Pati, Kudus kayak gitu, di Jakarta, Lebak Banten, Sukabumi gitu ya, kan.
trauma healing Iya, itu ya, kayak gitu. ya. Sebenarnya kalau tidak ada pandemi ini, saya akan diminta untuk ke Anambas, Pak. Anambas itu mana? Anambas apa namanya? Kepulauan Riau atau daerah sana tuh. Oh, gitu itu. ya. Itu sama di Banyuwangi gitu. Di Banyuwangi Jawa Timur. Jawa ya? Timur. Gitu ya. Tapi karena pandemi sih. Pandemi akhirnya ya kita di rumah aja. Di rumah aja. Juga selama pandemi mendongeng di rumah aja kayak gitu. Mendongengnya ya di rumah gini, terus di Manavia kemarin kan, akhirnya kan. Ya, karena sudah pandemi sudah mulai, tapi ini sudah mulai kayaknya ketat lagi. Iya. Ya, oke. Kak Yuli itu kalau dongeng berarti pakai boneka Nana dan kemudian baca, mungkin bisa dipraktekkan Kak Yuli. Dipraktekkan mungkin biar teman-teman bisa melihat, mungkin melihat ke sana, dipraktekkan kalau Kak Yuli bercerita, apalah begitu ya. Jadi kan kalau biasanya kalau saya pakai awalnya pakai boneka itu kita untuk boneka ini untuk sebagai awal menarik ya gitu kan pasti. Sebelum Kak Yuli mendemonstrasikan ya. Kak Yuli punya koleksi berapa boneka? Koleksi saya sebenarnya udah 8 kayak gitu. Hanya saja udah di 8 yang boneka seperti ini. Cuman ada yang dari teman-teman dari Sulawesi, terus dari mana dulu itu minta kayak gitu kan, tertarik kayak gitu kan, terus koleksi saya kan alhamdulillah kan ada kayak gitu. Kalau kayak gini beli atau ini ya beli dari teman kayak gitu kan Pak. Kemarin ketika mendongeng di Ilmanafnya kayaknya berjilbab Kak? Iya itu sendiri ya menyesuaikan pasti. Kita sesuaikan. Sesuaikan dijilbabi. Iya. Oke. Udah cukup Kak Yuli coba kalau bercerita gimana, terus mungkin nanti kalau contoh pakai buku itu gimana, mungkin bisa pemirsa nanti bisa mungkin oh iya kalau menurut Kak Yuli mendongeng itu seperti ini begitu, coba Kak Yuli. Jadi ini kan boneka ini kan bisa bergerak-gerak seperti ini. Ya. Ini tuh di dalamnya tuh tangan gini ya, tangan saya kayak gini. Terus saya masukkan dulu dari bawah kayak gini. Jadi nanti bisa bergerak itu seperti ini Pak. Kalau tangan nggak bisa bergerak Kak Yuli ya? Nggak bisa Pak. Terus di sini juga bawa tasnya tas pustaka Pak. Ini di dalamnya juga ada bukunya Pak, biar lebih hidup beneran. Bukunya kecil juga. Bukunya kecil, kita sesuaikan kayak gitu Pak. Iya gitu ya. Sesuaikan kayak gitu kan, bawa totalitas lah ibaratnya kayak gitu. Buku kayak gitu. Itu buku beneran ya? Buku beneran ini? Atau bukan buku beneran ya? Oh jadi ini buku beneran. Oke benar. Oke. Gitu. Jadi ini terus Kak Yuli belajar belajar artinya ini suaranya Nana, ini suara asli saya, itu nggak pernah ketukar Kak ya? Kalau pas dongeng nggak Nana? Nggak pernah ketukar sih. Nggak pernah ketukar. Tapi pertama kali kamu harus belajar ya bahwa suara Nana itu seperti ini pasti ya, dan jangan berubah gitu ya. Enggak. Ya coba bisa dipraktekkan Kak Yuli. Jadi kalau suara saya kan seperti ini, lembut kayak gitu kan. Jadi nanti suara Nana akan seperti ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Salam literasi, salam bergerak. Seperti itu pasti. Kalau baca buku Kak Yuli, ini kalau baca buku, Kak Yuli itu biasanya kalau baca bukunya buku-buku pop up Kak Yuli. Buku pop up. Karena untuk anak-anak. Ya sebentar Nananya saya tangguh dulu ya biar geraknya lebih enak. Nana tidur. Ya. Nana tidur dulu. Jadi saya gunakan buku pop up ini kan buku pop up itu kan. Ketika baca buku pop up, Nananya nggak ikut. Nggak ikut. Ya. Kan karena kan tangannya kan nggak bisa maksimal untuk bergeraknya kan Pak, untuk membukanya kayak gitu Pak. Buku rata-rata anak tertarik ya dengan buku. Iya buku pop up kan, apalagi buku pop up itu kan timbul gitu kan 4 dimensi, 3 dimensi gitu kan Pak, kayak gitu. Jadi kita bacakan dulu judulnya apa kayak gitu, terus pengarangnya, terus karya siapa, ilustrasinya kayak gitu. Terus sebelum itu kita hitungi dulu. Kita hitung ajak bersama kayak gitu, nanti kita buka bersama kayak gitu. 1, 2, 3. Nah dibuka itu setelah melihat timbul kayak gitu, anak-anak tuh langsung kaget gitu. Tertarik kayak gitu pada lihat kayak gitu kan. Apalagi kan jarang sekali melihat buku-buku pop up seperti ini kan Pak. Biasanya kan buku-buku pickbook yang biasa gitu kan. Ada ilustrasinya ada gitu. Gambarnya saja, tapi kalau ini kan 3-4 dimensi. Iya. Ini timbul kayak gini, terus baru nanti kita bacakan ceritanya. Jadi kita juga pilih bukunya itu yang
apa namanya, sesuai karakter anak-anaknya tuh gimana kayak gitu kan, nggak tentang apa kayak gitu kan kita bedakan kayak gitu pasti. Kalau kita setiap untuk Mungkin itu membacakan pohon nggak ya? pohon. Mungkin dibalik lagi ada apa kan? Kalau balik lagi nanti ada gambar kelelawar. Terus ini ada gedung-gedung, jadi dibacakan ya, dibacakan. Jadi sepertinya pop-up ini ilustratif ya, ilustratif sehingga anak-anak menjadi lebih paham ketika dibacakan begitu ya. Kak Yuli ya. Kak Yuli ini berarti karakternya berbeda dengan Kak Erwin, dengan Kak Dini begitu ya, karena selain seorang storyteller juga seorang yang suka membaca buku dari awalnya ya. Tapi saya mau flashback lagi Kak Yuli. Jadi tahun 2015 Kak Yuli mendirikan rumah baca. Kak Yuli kuliah tahun berapa? Saya kuliah tahun 2011. 2011 saya lulus tahun 2017 kan Pak. Saya kan berarti ketika tahun 2015 mendirikan rumah baca itu belum lulus kuliah? Belum. Oh gitu ya. Jadi itu kan saya kan waktu itu kan ambil D2 dulu kan. D2 ilmu perpustakaan UT Purwodadi. Di Purwodadi sana itu. Terus untuk syarat untuk melanjutkan S1 itu menunggu waktu harus berapa apa namanya, menunggu dulu ijazahnya keluar lah, menunggu syarat-syaratnya kayak gitu, jadi agak lama, jadi agak mundur kayak gitu pasti. Tapi sebenarnya Kak Yuli itu sejak kapan suka buku? Tapi soalnya jarang-jarang ya artinya orang desa, orang suka buku gitu. Saya sejak kecil udah suka buku kayak gitu kan, jadi meskipun waktu itu saya bisa dikata bukan orang yang punya gitu, orang yang berpunya gitu kan pasti, tapi cuman kalau saya datang kalau di sekolahan itu saya sering baca buku, pinjam buku, baca buku kayak gitu Pak gitu. Terus mulai aktif kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial itu di sekolah waktu SMP mulai kegiatan aktif, terus SMA jadi ketua OSIS, terus jadi ketua OSIS di mana itu di SMA Islam Karangayung. Terus juga jadi waktu itu juga menjadi pendamping sebaya kan di waktu itu ikut jambore pendamping sebaya untuk PKRR, terus PKRR waktu itu kan. PKRR itu apa itu? Pramuka ya? Bukan, ini kan pendidikan kesehatan reproduksi remaja gitu. Oh gitu ya. Begitu ya. Jadi Jawa Tengah waktu itu Pak pasti ikut waktu SMA, terus ikut Ubaloka, unit bantu pertolongan pramuka gitu ya. Selama ini kan kayaknya sudah 2015 mendirikan Rumah Baca Bintang, ini sudah sekitar berusia 5 tahun ya. Kira-kira menurut Kak Yuli ya, setelah mengedukasi, mendampingi masyarakat untuk berminat buku, sampai sekarang bagaimana ini kondisi masyarakat kita Kak Yuli? Terlebih lagi masa pandemi seperti ini, banyak sekali orang-orang yang berdatangan ke saya pasti. Mereka minta belajar, terus Mas minta tolong kayak gitu kan, tolong dong Mas dibantu inisiasi gitu kan, kayak gitu. Dibantu apa Kak? Dalam artian minta dibantu untuk menginisiasi taman bacaan kayak gitu kan. Mereka mungkin kan selama ini kan karena pandemi ini kan anak-anak lebih banyak di rumah gitu kan, terus lebih banyak main HP, terus hanya di rumah saja kayak gitu kan. Jadi mereka mulai tersadarkan, mungkin mulai sadar kayak gitu, jauh dari buku mungkin kayak gitu kan. Mereka banyak sekali yang datang kayak gitu minta tolong, Mas bagaimana? Jadi koleksi saya itu ya mau nggak mau ya selama saya bisa saya kurangi, saya lihat dulu kayak gitu. Jadi artinya pasti jumlah koleksi di Rumah Baca Bintang itu terkurangi karena juga dibagi ke rumah baca yang lain. Rumah baca yang lain itu terus ada yang datang gitu ingin menginisiasi bagaimana itu kan, tapi kan saya nggak asal-asalan untuk menginisiasi gitu kan pasti. Ya nggak asal orang datang terus kemudian mau bikin
taman baca terus kemudian kita support kan tidak, Iya. tapi melihat kesungguhan juga Kak Yuli. Iya. Ya, oke. Terlebih lagi, saya kalau ingat waktu saya awal-awal perjuangan gitu kan, jadi dulu saya Koleksi saja sendiri gitu kan, ya saat yang lainnya itu punya uang itu mungkin untuk apa namanya senang-senang kayak gitu, saya justru untuk buat beli buku untuk bahkan maaf Kak Yuli ya, yang saya baca di Jawa Pesantren Kudus misalnya, atau yang saya baca di Kompas terkait dengan profil Kak Yuli dan profil rumah bacanya, itu Kak Yuli betul-betul memulai membangun rumah baca itu dari sangat keterbatasan. Bahkan koleksi ribuan buku itu juga hanya ditaruh di box bekas wadah telur. Iya benar. Itu Kak Yuli ya. Sampai sekarang Sampai pasti. sekarang ya. Jadi bagaimana ide box bekas wadah telur itu Kak Yuli? Waktu itu saya kan habis diminta ngisi di UI ya, di Universitas Indonesia waktu itu Di UI ya, Jakarta. Depok ya. Ya. Waktu itu terus ada pegiat literasi yang di sana kayak gitu kan, juga menaruh buku-bukunya di sana, ada dihias kayak gitu kan, dicat warna-warni, kok bagus, bersih gitu kan. Terus kenapa enggak ya kayak gitu kan, saya enggak ingin terlalu memberatkan diri sendiri kayak gitu kan. Saya udah pesen rak buku yang bagus, yang mahal ya, gitu ya. yang mahal itu. Berapa Kak satu box telur waktu itu dibelinya? Waktu itu 2.000 rupiah satu kotak. Kotaknya itu terus kita bersihkan dulu, terus kita paklok lagi kan, pasti kan ada yang biar lebih kuat ya gitu kan pasti. Terus di situ kotak-kotak bekas telur itu kok masih nggak mencukupi, artinya saya berinisiatif pakai kardus. Kalau kardus kan nggak kuat gitu kan, tapi kardus itu untuk yang di bagian atas saja gitu kan. Kalau kardus hanya kardus saja kurang menarik gitu kan. Terus saya gambar kayak kasih kertas origami gitu, saya hias-hias kayak gitu pasti. Jadi artinya untuk membangun, sebenarnya kalau punya kemauan untuk membangun sebuah kebaikan termasuk membangun rumah baca itu dalam keterbatasan bisa, kalau seandainya punya kemauan. Mungkin Kak Yuli punya pesan ke masyarakat mungkin terkait dengan pentingnya membaca itu Kak Yuli dengan ke masyarakat. Jadi kan membaca itu kan perintah Nabi, perintah dari Iqra kayak gitu kan. Itu kan perintahnya untuk Iqra kayak gitu kan, membaca kayak gitu kan. Jadi kita dengan membaca itu kita akan tahu apa yang akan kita lakukan nantinya kayak gitu pasti. Ya. Oke. Ke generasi muda ini yang mungkin minat bacanya juga mungkin masih rendah, mungkin ada pesan Kak Yuli? Kan Kak Yuli kan masih muda juga. Ya, jadi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa anak-anak muda itu lebih cenderung suka ke gadget, kayak gitu kan. Yeah. Kita nggak bisa menyalahkan kayak gitu. Jadi kalau kita menyalahkan, ibaratnya apa itu Pak? Kita akan tertinggal gitu kan. Kalau kita tertinggal kan ibaratnya kan kita menyalahkan, nggak bisa kan kayak gitu. Bukan harus juga mengimbangi kemajuan teknologi kan Pak. Kemajuan teknologi tapi membaca tetap. Iya tetap kayak gitu. Maka dengan gadget itu sekarang juga banyak hal yang bisa dibaca di situ. Yeah. Tidak hanya main-main kok. Ya, gitu Kak Yuli ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Yuli atas kehadirannya di Rumah Pustaka BMA. Terima kasih atas inspirasinya. Para pemirsa sekalian, demikian perbincangan saya dengan Kak Yuli, seorang anak muda milenial yang inspiratif dengan segala keterbatasannya membangun rumah baca untuk dipersembahkan kepada masyarakat sekitarnya, bahkan masyarakat yang lebih luas. Ya. Sampai jumpa dengan tamu-tamu saya selanjutnya dengan tema-tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.